Selamat datang di podcast Stepping Up. Oke, kembali lagi bersama gua Fatur di episode berikutnya dari Stepping Up. By the way, sorry ya, udah lama banget nih nggak take podcast dan nggak upload juga. Jadi mungkin di antara kalian ada yang nungguin mana nih episode berikutnya dari Stepping Up gitu, udah nggak sabar gitu. Tapi kok Fatur sama Raka atau siapapun itu yang pernah jadi co-hostnya kok nggak upload ya gitu. Ya udah, kami mohon maaf ya buat semuanya. eh Kayaknya sih bakal diusahain untuk konsisten lagi. Semoga eh apa ya, doakan aja semoga sehat-sehat terus gitu untuk kami. Kami juga doakan teman-teman yang mendengarkan, pendengar setia dari Stepping Up juga sehat-sehat di luar sana. Sekalipun kondisinya itu nggak tahu ya, maksudnya sekarang lagi gimana, kalian lagi struggle apa dan sebagainya. Tapi kami doakan semoga kalian baik-baik saja di luar sana. Oke, nah hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama orang yang sebetulnya udah pernah gue undang di podcast Ngotak waktu itu sebelum jadi namanya Stepping Up. Nanti gue kenalin. Nah sekarang gue mau kenalin co-host baru dulu ya, supaya nantinya ada suara baru nih gitu. Jadi lebih seger aja sih ya. Oke, co-host baru gue kali ini namanya adalah Safira. Yuk, say hi Safira. Hai Oke. semuanya. Hai Kak Fatur. Nggak sama Gilka dong. Oke. Kita seumuran nih by the way. Oh seumuran ya. Iya, anggap aja Oke. seumuran. Oke. Siap. Nah, kenalin dong. Lu kan bakal jadi co-host gue nih untuk di episode kali ini. Nah, cuma orang-orang mungkin pengen tahu ya, Safira nih siapa sih gitu. Boleh dikenalin dikit kali. Oke. Kenalin, gue Safira Ramadanti. Bisa dipanggil Vira aja. Vira ya. Kesibukan gue sekarang lagi ngerintis PKBM nih. Oke. Yang mungkin nanti juga bakal relate ya sama topik kita pada hari ini. Oke. Udah sih cukup gitu aja. Cukup ya gitu aja ya. Ya betul banget. Jadi gua dan Vira itu lagi sama-sama ya untuk merintis PKBM yang nanti ada kaitannya sama topik yang kali ini bakal dibahas. Oke, nah langsung aja gue spill kali ya topik yang bakal dibahas itu apa. Jadi untuk kesempatan kali ini kita atau kami bakal bahas tentang pendidikan non formal. Nah supaya bahasnya ini lebih seru dan udah ada orang juga yang berpengalaman tentang pendidikan non formal ini, alhasil gue mengundang Avinda lagi ke sini. Ini gue summon nih. Halo Avinda. Hai, apa kabar Fatur, Vira? Baik, alhamdulillah. Baik. Teman-teman masih ini nggak familiar gitu dengan suaranya? Waktu itu kita ngobrolin tentang anchoring ya. Gitu, oke. Senang banget nih bisa di-invite lagi sama Fatur. Asik. Langsung kayak sok terkenal gitu ya setelah di-invite Fatur. Lah dibayar juga enggak ya, Vin ya? Baik, oke. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kita hari ini bakal ngomongin tentang pendidikan non formal. Nah, kebetulan Avinda ini adalah salah satu sebutannya apa? Co-founder dari Abiwara Institute. Nanti kita bakal kenalan juga dari Vinda. Abiwara Institute itu apa dan mengapa kita kaitkan dengan sekolah non formal gitu ya, atau pendidikan non formal. Nah cuma sebelum kita bahas lebih lanjut nih, nanti gue sama Vira bakal sedikit ngasih gambaran terkait obrolan kita pada hari ini atau saat ini gitu ya. Oke, kita kan tadi bakal bahas tentang pendidikan non formal. Cuma kayaknya kita perlu samakan persepsi dulu nih, pendidikan non formal itu apa. Nah untuk menyamakan persepsinya, gue sedikit ngambil semacam apa ya, hal yang gue tahu nih, kalau pendidikan di Indonesia itu terbagi jadi 3 macam. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ngoreksi dari pendapat gue atau pendapat kami yang ada di sini ada yang salah, boleh juga. Dibagi jadi 3 nih ya, pendidikan yang ada di Indonesia. Ada formal, ada non formal, ada juga yang informal. Kalau pendidikan formal ini udah kita tahu lah ya, pendidikan yang terstruktur dan berjenjang juga, yang diadakan oleh salah satu kementerian gitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kalau di sini. Dan ada tambahannya Dikti ya sekarang, pendidikan tinggi.
Nah, pendidikan formal itu dibagi jadi beberapa nih. Ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, pendidikan atas, sampai pendidikan tinggi. Nah, ini adalah jenis pendidikan paling umum yang kita tahu, yang memang udah sangat terpercaya juga gitu. Kemudian ada juga yang namanya sekolah non formal. Nah, sekolah non formal ini yang jadi bahasan kita. Nah, sekolah non formal ini lebih kepada pendidikan yang di luar sekolah formal, tapi bedanya atau persamaannya nih dengan sekolah formal, dia sama-sama terstruktur. Artinya ada organisasi mungkin atau ada lembaga yang mengaturnya juga. Terus dia sebenarnya berjenjang juga bisa dibilang, dan bisa dibilang juga ada yang namanya kurikulumnya. Nah, sebagai gambaran, sekolah non formal atau pendidikan non formal yang ada di Indonesia tuh banyak banget gitu, khususnya di kota-kota besar. Salah satunya adalah les-les yang kita tahu ya, Fir ya. Betul, kayak semacam bimbel, kemudian homeschooling, itu contoh pendidikan non formal ya. Atau les-les yang lebih spesifik non-akademik. Non-akademik yang lebih ke arah kemampuan tertentu, misalnya berenang gitu kan, les renang, les musik. Betul. Ya, ini salah satunya yang selalu les-les kayak gitu tuh, Vira ya. Kalau gue dari dulu gak les-lesan ya. Les segalanya. Oke, berarti dari bahasa Inggris, kumon, apapun udah pernah dicobain. Berarti jago ngeles ya. Apa? Jago ngeles nggak nih? Oh, kurang jago ya. Bahaya nih. Oke, kalau gue kebalikannya, gue seumur hidup gue cuma ikut les 1. Adalah les komputer. Kelas 6 SD gue masih ingat. Selebihnya gue gak pernah ikut bimbel, gue gak pernah ikut kecuali yang diadain di sekolah. Gitu. Jadi agak sedikit pengalamannya, makanya gue ajak Vira. Oke, itu ya pendidikan non formal. Terus ada satu lagi, ada pendidikan informal. Nah, kalau yang gue tahu, pendidikan informal itu adalah pendidikan keluarga dan lingkungan. Nanti boleh, kalau pemahaman ini agak rancu mungkin atau agak kurang lengkap, boleh ditambahin aja ya. Nah, berkaitan sama pendidikan non formal yang tadi digaris bawahi, pendidikan di luar sekolah formal. Nah, sekarang gue lebih bakal ngebahas secara spesifik tentang paradigma orang terkait sekolah atau pendidikan non formal ini. Tapi supaya pembahasannya lebih valid, gue bakal ngarahin paradigma orang tentang pendidikan non formal ini ke arah daerah-daerah tertentu. Karena kalau di kota-kota besar kayaknya sih udah common banget ya orang mengikuti pendidikan non formal, kayak ikut les-les dan sebagainya. Orang juga udah banyak yang nganggep kalau pendidikan non formal itu penting. Bahkan ada ibu-ibu yang berlomba-lomba gitu ya, meleskan anaknya. Meleskan anaknya. Iya, meleskan anaknya gitu. Apapun karena dilesin mungkin udah sadar ya kalau misalnya pendidikan itu penting banget gitu. Betul. Dan kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan atau skill-skill yang kita butuhkan gitu di luar sekolah atau tambahan sekalipun. Ibaratnya orang-orang tua mungkin yang ada di kota-kota besar udah paham nih kalau ternyata sekolah aja itu sekolah formal nggak cukup untuk bisa mengembangkan minat bakat anaknya. Makanya banyak nih dilesin dan sebagainya. Makanya karena udah aware, kita nggak akan ngomongin di kota-kota besar. Nah, sekarang bakal lebih spesifik ke daerah-daerah tertentu nih. Nah, nanti juga bakal dijelasin sama Vinda daerah-daerah yang dituju itu apa, yang gue maksud tadi apa. Karena ada loh daerah-daerah di Indonesia bahkan yang deket-deket banget sama kota sebenarnya. Ibaratnya kota Jakarta mungkin, atau kota Depok, kota Bandung. Deket gitu sama kota, tapi ternyata kondisinya terkait pendidikan itu nggak sebagus itu. Ibaratnya sangat mengkhawatirkan juga. Nah, terus dari situ pun waktu itu Vinda pernah cerita ke gua sama Vira kalau ternyata orang-orang di daerah ya, terutama yang spesifiknya nanti bakal dijelasin juga sama Vinda, banyak yang nganggep kalau sekolah non formal itu nggak penting bahkan gitu. Ibaratnya kayak udahlah sekolah formal aja. Sekolah formal juga udah cukup untuk bisa menghidupi dia dan keluarganya misalnya. Nah, pada akhirnya jadinya ya udah nggak punya keinginan tertentu untuk bisa maju. Ibaratnya ya udah gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita coba langsung dengerin kali ya dari Vindanya langsung, mulai dari mungkin Abiwara Institute itu apa, terus juga tujuan berdirinya tuh apa sih, yang mungkin bakal dikaitin sama
daerah-daerah tadi yang nganggap kalau misalnya sekolah non formal itu kurang begitu penting. Oke, wah luar biasa banget nih intronya dan agak panjang ya tapi ya. Agak panjang ya. Tapi mungkin aku mau share, maksudnya mau ucapin sekalian kali ya bahwa kita kan kebetulan nih baru aja melalui Hari Guru Nasional ya di tahun 2021 ini gitu. Jadi mungkin masih relate sama tema ini gitu kan. Guru itu sangat cocok dikaitkan dengan yang namanya dunia pendidikan, dan sekarang kita juga lagi bahas salah satu dunia pendidikan gitu kan, sekolah non formal tadi gitu. Dan ya kalau misalnya aku gitu ya, awalnya kenapa sih Abiwara ini berdiri gitu, pasti selalu menjawab dengan karena adanya sebuah keresahan sih, itu yang paling utama gitu. Mungkin terdengar klise gitu ya, semua orang ngomong iya keresahan, emang kenapa sih gitu. Kalau misalkan tarik background ceritanya dan aku summarize dikit gitu, jadi waktu itu pernah ketemu salah satu orang yang berada di orang asli daerah situ, nama daerahnya adalah Kecamatan Kertasari, itu di Kabupaten Bandung, itu sekitar kurang lebih 50 km dari titik kota Bandung gitu ya. Jadi kalau naik motor atau naik kendaraan itu sekitar 2-3 jam ke desa tersebut gitu ya, ke kecamatan tersebut. Ini Kabupaten Bandung ya, maksudnya nggak kayak, bukan di luar Pulau Jawa gitu, nggak kayak mungkin kita bayanginnya kayak di daerah 3T gitu ya, yang kayak jauh banget dari akomodasi yang kota gitu. Enggak, ini deket banget 2-3 jam doang dari kota Bandung. Dia asli daerah sana, orang sana. Kita ketemu, terus habis itu dia seorang guru. Dia seorang guru di salah satu sekolah swasta di sana. Kalau swasta rata-rata di sana itu bentukannya kayak pesantren gitu ya, sekolah agama jatuhnya. Jadi MA sama ya bisa dibilang MA lah kayak gitu. Datang ke sana, terus salah satu yang bikin resah adalah ketika ketemu sama anak-anak kelas 12 SMA, tapi ketika diajarin atau ketika ditanya, awalnya kita tanya pelajaran yang sederhana banget ya kayak matematika dasar anak SMP, mereka nggak bisa jawab. Wow. Literally nggak bisa jawab gitu. Terus itu baru matematika dasar yang istilahnya logika kita kan berasal dari sana gitu kan, dari matematika gitu. Terus ya kalau kita bahas yang lebih kayak kimia, fisika, biologi nggak usah ditanya lagi gitu ya. Mereka sangat rendah banget secara kognitif gitu. Akhirnya waktu pulang dari sana gitu resah banget gitu, nggak bisa tidur berhari-hari kayak kok bisa sih, itu kayak nggak jauh loh, cuma 2-3 jam doang dari kota Bandung, tapi kok timpang banget ya, dimana kalau kita ketemu sama anak-anak SMA, let's say ya kalau salah satu SMA favorit di Bandung itu kan SMA 3 Bandung gitu, yang rata-rata migrasi ya kalau setelah lulus tuh ke ITB gitu kan, yang dia tuh bisa sepinter itu gitu, bahkan materi-materi kuliah tuh dia udah bisa mulai paham logika dasarnya gitu. Tapi kok ini ada yang nggak jauh dari kota Bandung, tapi secara kognitif beda banget gitu. Nah itu sih yang membuat resah. Akhirnya aku sama teman-teman memutuskan kayak oke, kayaknya sekolah formal di sana nggak cukup deh untuk bisa ngebantu anak-anak ini dapetin apa yang mereka butuhin gitu, which is kita percaya kan kalau yang namanya pendidikan itu adalah solusi dari segala permasalahan gitu kan, dan pelajar gitu ya yang harusnya menjadi pelaku pendidikan itu bisa mengembangkan potensi mereka ketika mereka berada di sekolah gitu. Tapi kayaknya sekolah di sana, sekolah formal di sana belum membantu deh untuk hal tersebut gitu. Jadi kita buatlah yang namanya sekolah non formal Abiwara Institute gitu. Jadi semuanya bermula dari keresahan sih sejujurnya, Fatur. Oke. Nah terus pas di sana ibaratnya udah nih lu ngerasain keresahan itu, terus akhirnya lu melangkah lah ya untuk bisa ngatasin masalah tersebut, dan dibuatlah Abiwara Institute sama teman-teman lo gitu ya. Nah, setelah buat, ibaratnya kalau kita kaitin sama paradigma orang-orang di sana, gimana tuh tanggapannya atau sambutannya? Apakah benar dari yang gue bilang? Tadi kan gue sempat bilang kalau orang-orang di sana mungkin pada nganggap kalau sekolah non formal itu nggak begitu penting.
Iya. Wah iya sih, itu salah satu challenge juga ya waktu kita ke sana gitu. Jadi waktu ke sana bukan hanya secara kognitif anak-anaknya itu dasarnya rendah banget gitu ya. Waktu kita tiba di sana dan kita mengenalkan nih, oh anak-anak itu kelas 12 SMA gitu ya, setelah lulus ada banyak banget nih profesi yang bisa mereka lakukan gitu. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi, kalau bahasa kita waktu zaman kecil ya, pengen jadi astronot atau pengen jadi ilmuwan gitu. Itu tuh bisa banget gitu. Itu terbuka lebar banget gitu. Tapi di sana itu pilihan buat anak-anak itu terbatas banget. Mereka cuma punya 2 pilihan. Kalau setelah lulus, kalau enggak kerja di ladang gitu ya, menjadi petani, karena di sana itu komoditas utamanya adalah pertanian. Oke. Atau enggak yang kedua ya nikah gitu. Jadi dinikahkan oleh orang tuanya, khususnya banyaknya yang perempuan gitu ya. Jadi ya usia lulus SMA kan 17-18 tahun, dinikahkan dan jadi udah bukan jadi tanggung jawab orang tuanya lagi. Wah itu lebih kompleks lagi lah ya permasalahannya kalau kita mau bahas lebih lanjut gitu kan. Tapi ya itu pilihan yang mereka punya hanya 2 itu gitu. Sedangkan kan aku yakin banget ya Fatur, walaupun tinggal di Bogor gitu, Vira tinggal di Depok, tapi kita masih di ranah Jabodetabek yang kayak habis sekolah SMA kita kuliah gitu. Ya kan? Kita udah punya mindset itu dari awal, tapi sayang banget kan anak-anak ini yang sebenarnya mereka mungkin punya mimpi, mereka punya cita-cita untuk melakukan sesuatu gitu kan, nggak bisa karena pilihannya terbatas. Dan ketika kita hadir di sana, kita yang paling utama adalah berusaha untuk memberikan pilihan lain nih. Kamu tuh anak kelas 12 SMA setelah lulus gak cuma 2 loh pilihannya, kamu bisa kuliah. Kuliah itu bisa membantu kamu untuk ngelihat dunia ini jauh lebih lebar lagi, jauh lebih luas lagi gitu. Tapi ternyata gak disambut baik juga gitu, khususnya kalau kita ambil beberapa stakeholders yang di sana ya. Pertama orang tua gitu, yang ngerasa lah ngapain sih anak gue kuliah, orang gue aja lulus SMP udah bisa naik haji dengan pertaniannya gue ini gitu. Dengan menjadi seorang petani, ya gue nabung, gue bisa naik haji, ngapain gue kuliah gitu. Atau enggak, salah satu stakeholdersnya adalah sekolah gitu. Jadi agak sedikit bersinggungan juga yang sekolahnya itu merasa ya berarti kamu mau jadi kamu mau jadi kompetitornya kita gitu ya, bikin sekolah non formal nih apa gitu kan, kayak ini anak-anak udah sekolah kok dari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai 3 sore ya udah gitu, udah cukup loh sekolah di sini gitu, nggak perlu ada sekolah tambahan lagi. Itu juga salah satu challenging gitu. Dan dari masyarakatnya juga gitu yang ngerasa kayak karena mereka itu sudah hidup di desa itu dari lahir gitu ya, dan sudah tersistem. Jadi kalau kita sebutannya gitu ya, kebodohannya tuh terstruktur gitu ya, kemiskinannya tuh struktural banget gitu ya. Jadi ya udah, ini udah ritmenya gini kok gitu. Habis lulus ya jadi petani atau enggak nikah, ya mereka ngelanjutin usaha orang tuanya, terus ya udah kita hidup dengan damai kok kayak gini. Buat apa ada intervensi orang luar gitu ya untuk bikin sekolah non formal ini gitu. Itu sih salah satu, ya maksudnya based on stakeholders-nya itu ada banyak banget challenging-nya sih. Oke, Vin. Jadi tadi ya seperti yang udah Vinda ceritain tadi, dari keresahan-keresahan itu terus timbul masalah-masalah ya dari orang tuanya, lingkungan dan sebagainya. Nah, kira-kira langkah Abiwara ini gimana sih buat mengatasi masalah itu, dan program-program apa aja nih yang Abiwara bawa gitu ya, bawa ke masyarakat di sana gitu. Soalnya kalau misalnya dengar dari ceritanya Vinda, masalahnya tuh lumayan kompleks ya, dan aku yakin kalau misalnya murid yang di desa gitu, itu juga mungkin motivasi untuk belajarnya tuh masih kurang. Jadi kayak gimana sih caranya ngeyakinin mereka biar nyadarin gitu kalau misalnya pendidikan tuh penting loh, dan kehidupan tuh nggak cuman segini aja loh, kalian bisa explore lebih gitu. Itu gimana sih?
Oke. Ya jadi ya tadi ya banyak banget sebenarnya challenging-nya waktu kita datang ke sana gitu. Tapi ya awalnya emang kita ini udah jadi hal yang kayak kita resahkan bareng-bareng. Jadi kita nggak bisa tidur gitu kan gara-gara hal itu, kayak apa yang bisa kita kontribusiin ya gitu. Apalagi saat itu kita masih mahasiswa semua gitu yang ngerasa apa kalau kita sekolah ya kita ngerasain banget kok pentingnya sekolah gitu kan, pentingnya kuliah tuh kita ngerasain banget gitu. Jadi semangat itu yang terus kita bawa gitu. Jadi yang paling utama adalah memang kita dari berbagai stakeholders itu kita mapping gitu ya. Gimana caranya kalau tadi bahasa faktor gitu ya, paradigma atau bahasa kerennya mindset kan ya anak zaman sekarang ngomongnya gitu. Kita coba ubah mindsetnya mereka gitu karena memang semua awalnya dari mindset. Kita coba ubah mindset anak-anaknya juga gitu ya. Kita kasih contoh orang-orang ya kakak-kakaknya ini gitu ya. Kita kasih contoh bahwa lihat nih lulusan ITB bisa as simple as bisa kerja di sebuah perusahaan besar misalnya kayak gitu. Terus juga kalau misalkan kamu mau jadi guru ya kamu kan harus lulus S1 dulu juga gitu. Jadi atau enggak as simple as mereka kan juga salah satu profesi yang kalau dari orang tuanya cukup menjanjikan adalah PNS gitu kan. Nah ya kalau mau jadi PNS ya memang harus sekolah S1 dulu gitu kan biar jadi PNS yang memang jabatannya oke juga dan segala macam gitu. Jadi coba ubah mindset anak-anaknya dulu gitu ya. Kasih tahu bahwa dunia itu luas, kita kasih lihat gitu ya. Ini masih luas loh daerah-daerah yang belum pernah kalian lihat, orang-orang yang belum pernah kalian temuin. Kita datengin orang-orang dari UI, ITB, Unpad gitu ya, datang ke mereka, sharing ke mereka gitu. Dari situ mereka termotivasi banget gitu. Terus habis itu baru kita datang ke orang tuanya juga gitu kan. Jadi memang semangatnya ini harus kita share ke semua stakeholders gitu, termasuk orang tuanya. Kita kasih benar-benar pemahaman gitu ya bahwa pendidikan tuh penting loh, bahwa pendidikan tuh investasi, bahwa emangnya Bapak Ibu mau nih anaknya kayak gini-gini terus di sini gitu ya. Pasti pengen kan kalau ngelihat anaknya bisa berkembang lebih baik lagi dan lain-lain sebagainya gitu. Dan ya memang harus pakai bahasanya mereka gitu ya. Mungkin mereka nggak akan ngerti kalau kita omongin soal ya pendidikan tuh penting, nanti anaknya jadi bisa kuliah, terus kuliah tuh nanti bisa kerja di A, B, C, D, E gitu ya, perusahaan-perusahaan besar kita sebut gitu. Mereka nggak bisa ngerti gitu, tapi mungkin bahasanya mereka lebih kepada nanti anaknya kalau misalnya kuliah gitu kan, setelah kuliah nanti gaji yang didapat atau uang yang didapat, penghasilan yang didapat setiap bulan bisa lebih tinggi dari apa yang didapat sekarang gitu. Atau misalnya kita bisa kasih pendekatan dari agama juga gitu ya. Kalau misalkan lebih cerdas, pasti kan juga dari segi agamanya bisa tahu nih dari segi keagamaannya dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi maksudnya kita pakai bahasanya mereka lah ya gitu. Kalau misalnya pakai bahasanya kita kan mereka pasti nggak akan ngerti gitu. Termasuk ke sekolahnya juga ya kita kasih pengertian bahwa nggak kok kita hanya sekolah non formal aja yang bantu siapin mereka nih untuk bisa lolos masuk ujian perguruan tinggi negeri gitu. Nggak lebih daripada itu. Tidak pernah menggantikan posisi sekolah sebagai sekolah formal yang paling utama kayak gitu. Jadi kita deketin satu-satu sih, kita mapping satu persatu based on stakeholdersnya, kita coba untuk ubah mindset mereka, pakai bahasanya mereka gitu sih. Kalau dari Abiwara gitu ya. Kalau ditanya programnya apa aja, itu juga berevolusi gitu ya, maksudnya. Banyak banget hal yang baru kita dapatkan ketika sudah mulai berjalan gitu. Awalnya kita mikir anak ini harus kuliah. Itu yang mindset utama kita gitu kan. Waktu kita datang sana kita diper lagi gitu ya. Ternyata nggak harus kuliah kok gitu. Bahwa sebenarnya masih banyak permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa kuliah juga. Tapi anak-anak ini memang harus punya pendidikan lain selain mereka di sekolah gitu. Karena sekolah itu fasilitasnya minim banget dari segi fasilitas gedung dan SDM-nya ya. Gitu, itu sangat minim banget gitu. Kalau misalkan kita udah tahu minim, ya udah pasti nih kita butuh tambahan dan dimana ketika awalnya kita mikir kuliah itu adalah goals yang utama, ternyata enggak gitu.
bahwa kita ngajarin yang namanya soft skills mereka, critical thinking itu yang paling utama sih. Critical thinkingnya mereka, kreativitasnya mereka, kita ajarin public speaking, kita ajarin juga namanya wirausaha gitu kan, dimana di sana tuh masih tergantung sama tengkulak. Tengkulak itu kayak apa ya bahasanya ya, jadi kayak kita jual misalkan hasil komoditasnya kita jagung nih, ya udah kita jual ke tengkulak, itu harganya rendah banget, nanti tengkulak tuh jual ke pasar tuh harganya tinggi banget gitu. Jadi distributor ya berarti ya? Iya, distributor ya, apa sih? Ya salah satunya itu kayak gitu ya. Jadi kita sebutnya tengkulak. Nah itu jadi hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya bisa mereka pelajari kalau mereka punya critical thinking yang bagus juga gitu, bahwa gak harus loh kamu itu ada si distributor itu, ada si jembatannya itu kamu bisa langsung juga jual ke pasar, atau as simple as kayak ya kamu bisa kelola sendiri gitu uangnya, atau bisa bentuknya berupa koperasi, itu jauh lebih menguntungkan karena bagi hasil dan lain-lain gitu. Nah itu yang kita coba bangun, kita ajarkan ke mereka gitu, karena ternyata ya nggak semua orang harus kuliah juga gitu. Itu sih yang kita dapetin juga gitu ya. Tapi gimana caranya mau mereka kuliah atau enggak, mereka ini benar-benar dididik untuk bisa jadi manusia yang bisa berkontribusi lagi ke masyarakat. Itu sih yang akhirnya kita temukan kayak gitu. Oke, ya benar banget sih, karena salah satu pengertian sekolah non formal yang gue dapat pun salah satunya adalah supaya bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dari masyarakat tertentu gitu. Jadi gue bersyukur banget juga sih, gue tahu ada teman gue khususnya gitu ya, yang memang aware banget sama hal ini dan benar-benar turut membantu masyarakat di sana, khususnya di Kertasari itu, supaya anak-anaknya bisa memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Terus ibaratnya juga gini gak sih? Sekalipun mereka gak kuliah tadi ya yang lo bilang, terus ibaratnya kayak mereka tetap jadi petani, tapi jadi petani yang lebih baik juga gitu kan. Benar-benar bisa berguna, lebih berguna buat diri mereka, keluarga mereka, atau bahkan ke sekitarnya. Jadi petani keren gitu. Kan sekarang juga di salah satu program pemerintah Jawa Barat kan ada ya kayak petani milenial dan sebagainya. Ya, benar. Gitu. Jadi memang sengaja mungkin lu arahin akhirnya ke sana ya. Nggak cuma ke kuliah aja. Bener-bener ngembangin potensi dan bakat, bakat dan minat dan bakatnya mereka gitu. Jadi kalau emang minatnya sebenarnya ke pertanian ya bagus, kita dukung. Gimana caranya? Ya tadi kata Fatur gitu. Jadi petani yang juga memang yang cerdas gitu, yang jauh lebih baik lagi dibanding orang tuanya gitu sih. Terus berarti pesertanya nih siapa? Maksudnya kalau ngelihat anak SMA aja, apakah semua anak SMA gitu atau SMK kah? Dan itu pun mungkin dari jenjang tertentu aja, kelas tertentu, maksudnya. Oke. Kalau kita memang sekarang dari siswanya rata-rata kelas 12 SMA atau sederajat gitu ya. Boleh SMK atau SMA juga, ataupun gap year gitu yang baru lulus gitu. Karena memang si kendaraan kita gitu ya adalah persiapan mereka untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi bukan goalsnya ya, tapi targetnya adalah mereka bisa lolos nih untuk masuk UTBK, masuk melalui UTBK ke PTN gitu. Itu kayak targetnya gitu. Kendaraannya ke situ. Tapi sepanjang kendaraannya itu ya yang mereka lalui prosesnya banyak banget gitu. Bukan hanya akademik, kita membagi menjadi 3 gitu ya. Ada akademiknya, which is yang tadi gitu ya. Terus yang kedua ada self improvementnya mereka juga, self developmentnya mereka juga. Jadi dari segi attitude, dari segi soft skills, life skills, jadi kita persiapin juga gitu ya. Terus yang ketiga dari segi agamanya juga gitu ya. Jadi moral, termasuk karena di sana itu dominannya memang Muslim, ya kita memang banyak mengarahkan ke situ juga gitu. Jadi mereka belajar 3 hal itu sih di Abiwara gitu. Oke, wah keren banget sih. Jadi ibaratnya ini kali ya, setelah mengikuti Abiwara ini diharapkan gitu, kalau yang gua tangkap ya, diharapkan siswa-siswanya ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sekitarnya, gitu gak sih? Betul. Jadi kalau kita punya misinya gitu ya, atau visi misinya gitu ya, ngebentuk generasi bangsa yang berakal, bermoral, dan beramal. Berakal, bermoral, beramal. Berakal itu ya punya generasi yang punya pengetahuan yang luas, semangat nuntut ilmu yang tinggi gitu.
Kalau bermoral ya pasti ya mereka punya hati nurani dan juga budi pekerti yang baik gitu. Dan yang terakhir beramal nih. Beramal tuh bukan berarti kayak apa ya taat bayar Zakat, zakat gitu ya, sedekah. bukan gitu ya, tapi gimana mereka bisa ngamalin ilmu yang udah mereka dapat dan bisa ngabdi untuk masyarakat. Itu sih 3 hal itu gitu. Jadi ibaratnya nggak berhenti di mereka ya? Betul. Oke, keren banget. Nah terus di antara strugglingnya nih dengan program-program yang udah ada, sejauh ini Abiwara udah berjalan berapa lama? Jadi kurang lebih dari tahun 2017 ya. Udah berapa lama tuh? 6 tahun? Ya, Berapa? kita nggak bisa ngitung ya. 4-5 tahun mungkin ya, 5 tahun kali 5 ya. tahun ya. Ya ini generasi kelima gitu ya, angkatan yang kelima. Sekarang lagi jalan angkatan yang kelima gitu. Ya tadi kalau misalkan dalam 5 tahun itu juga banyak banget perubahan-perubahan yang kita lakuin gitu ya. Tapi yang paling utama memang programnya kita untuk membangun yang visi yang tadi gitu ya. Jadi kita ada apa ya istilahnya, anak-anak memang dibekali setiap Sabtu dan Minggu nih gitu untuk belajar dari segi akademik gitu. Dan ada sesi belajar malam juga. Jadi kayak sekarang nih mereka ada sesi belajar malam via WhatsApp gitu. Terus Sabtu Minggu ketemu langsung. Biasanya pagi-paginya kita ngaji bareng juga gitu. Karena kan Sabtu Minggu mereka nginep nih. Jadi jatuhnya kayak pesantren kilat Asrama gitu ya. ada Asrama gitu, Kilat. kayak asrama gitu. Mereka dari pagi udah sholat subuh, ngaji segala macem. Jadi pembelajaran agamanya di situ juga. Terus habis itu kalau dari segi life skills-nya ya karena mereka nggak tinggal sama orang tua kan, karena asrama itu ya mereka harus berusaha masak sendiri, berusaha beres-beres sendiri ya, semuanya yang kayak gitu. Termasuk juga kita ajarin kayak public speaking, kita ajarin kayak tadi wirausaha juga. Banyak banget sih bagian-bagian yang kalau di breakdown gitu ya, lumayan banyak gitu yang memang ngebantu mereka dari segi non academic skills-nya juga gitu. Jadi life skill sama soft skills-nya juga gitu. Jadi ya itu sih. Dan kalau misalkan ditanya, kurang lebih selama 5 tahun ini memang banyak banget pergeseran karena kita ngelihat juga kebutuhan mereka gitu kan. Kayak sebelumnya waktu kita awal ke sana, internet di sana itu masih bisa dibilang yang bisa gitu ya cuman satu provider doang nih. Sisanya yang lain nggak ada sinyal gitu. Pertama kali kita ke sana. Sekarang anak-anaknya udah rata-rata punya handphone gitu ya. Dulu tuh nggak ada gitu, jarang banget yang punya handphone. Jadi cara kita untuk dapetin murid juga kita datang ke sekolah-sekolah, nyamperin brosur. Jadi kita ngeprint brosur kayak ini ada Abiwara nih, ini buat kamu tambahan di luar daripada sekolah gitu, kita kasih tahu gitu. Nah kalau sekarang udah via sosmed juga gitu, udah pada punya Instagram, punya TikTok juga gitu. Jadi ya pergeserannya based on dari kebutuhan dan apa ya up to date-nya mereka juga gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ditanya sama nggak sih kayak di kota, masih agak berbeda juga gitu ya. Fasilitasnya masih sangat minim lah, berbeda dengan di kota gitu. Nah terus bakal gue arahin ke bagian ini nih. Jadi Abiwara Institute ini dengan program-program yang udah ada, pastinya ngejarnya impact kan, gitu. Ibaratnya nggak berorientasi ke uang nih, jelas gitu ya. Nah sejauh ini selama 5 tahun berjalan, impact apa aja nih yang lu rasain sendiri sebagai co-founder udah Abiwara? Kalau impact tuh berarti dikasih ya, impact yang udah Abiwara kasih gitu. Dan harapan seperti apa gitu ke depannya, Abiwara ini pengen ngasih impact seperti apa lagi sih? Iya kita nggak nyangka juga ya, setiap tahunnya ada sekitar 12-15 siswa gitu, yang dimana diseleksi juga gitu ya. Jadi nggak semua orang kita terima, tapi mereka melalui proses seleksi juga. Kita ada psikotesnya, terus kita ada tes akademiknya juga gitu, karena kita butuh mereka punya standar yang sama gitu dari segi akademiknya juga, karena kan mereka bakal belajar bareng setiap Sabtu dan Minggunya gitu. Nah dari situ ya kita nggak nyangka juga ya, total sekarang udah lebih dari 60 siswa yang kita punya, dan
70% dari siswa kita itu sekarang sudah kuliah gitu, sudah melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan di generasi yang paling pertama udah pada kuliah, udah pada lulus gitu. Jadi kayak gak nyangka banget sih, kayak mereka ya kemarin pada setelah sidang terus ngechat gitu kayak, Kak thank you ya aku udah lulus nih segala macam. Itu kayak wah banget sih, maksudnya kayak wah nggak nyangka gitu, yang dimana di sana itu jarang banget ada orang kuliah gitu. Tapi ya salah satunya karena ada Abiwara Institute gitu, sekarang udah lebih dari berapa berarti 5 nggak nyampe sih ya 40 orangnya gitu ya, 40 orangnya bisa lanjutin ke perguruan tinggi gitu ya, mau itu swasta ataupun negeri gitu. Kalaupun yang swasta pasti mereka bidik misi gitu. Jadi itu salah satunya, dan impact-nya juga gitu kan. Sekarang itu karena kita mungkin kita belum bahas ini secara lebih lanjut gitu ya, tapi kita ada cycle sociopreneurship-nya juga gitu, yang memang salah satu jadi andalannya kita, bukan andalan juga ya, salah satu kegiatan utamanya kita juga gitu, yang dimana itu ngebantu perekonomian masyarakat juga gitu. Sebetulnya itu sih kalau dibilang impact besarnya gitu. Walaupun kalau misalkan dibilang, ya tapi Vin cuma berapa tuh tadi 30-40 orang gitu ya dari satu desa gitu ya. Iya kata orang-orang skeptis di luar sana ya. Iya kan. Tapi ya kita percaya sih, just imagine kalau misalkan ada Abiwara di tiap desa gitu. Maksudnya itu pasti bakal ngebantu banget kan. Dan ya alhamdulillahnya kita udah ngeduplikasi sistem Abiwara ini ke beberapa desa lain gitu ya. Jadi sekarang udah ada 2 desa lainnya di Garut dan di daerah Kabupaten Bandung yang lain gitu ya, yang juga menduplikasi semua sistematikanya Abiwara gitu. Jadi ya kita udah seneng banget sih, yang kayak ya itu kita udah ngerasa ya udah jadi salah satu pencapaian tersendiri ya buat kita gitu. Wah, keren banget sih. Dari tadi merinding banget nih. Pasti perjalanannya tuh bener-bener gak segampang ceritanya Vinda hari ini gitu kan. Dari mulai tadi kepikiran masalah-masalahnya, terus pelan-pelan ngerubah mindset, kemudian menyadari potensi-potensi lain segala macam. Nah, tapi itu kan sejauh ini Abiwara itu pendanaannya dari mana sih untuk misalnya mentor, kemudian penunjang-penunjang programnya seperti tadi asrama ya, kemudian tadi juga disebut mereka masak sendiri, itu kan pasti bahan-bahannya itu dari mana gitu kan, nggak mungkin turun dari langit kan. Ada biaya operasionalnya lah ya. Betul. Logikanya kayak gitu. Nah itu kira-kira dari mana sih Vin, atau Abiwara ini memungut biaya kah atau gimana? Oke. Ya, ini salah satu yang kita juga udah yakini juga ya di awal, bahwa kalau misalnya sebuah komunitas atau sebuah, kita sebutnya apa ya, lembaga masyarakat kayak gini, LSM gitu ya, kalau misalnya tidak ada pendanaan yang jelas, tidak ada sociopreneurship-nya, udah pasti bakal mati gitu. Itu udah kita tahu banget gitu ya. Pasti Fatur atau Vira juga mungkin pas kuliah pernah, ya kita bikin komunitas A. Ya awalnya masih kita pakai duit kita sendiri, lama-lama kan nggak mungkin ya terus-terusan pakai duit kita, akhirnya juga pasti nggak akan jalan gitu. Jadi dari awal itu kita udah paham, jadi kita udah tahu nih ini salah satu yang harus kita buat sistematika yang rapih gitu. Jadi ya kita kalau ditanya semua volunteernya gitu ya, kayak pengurus, pengajar itu pro bono ya, jadi tidak tidak dibayar, itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anaknya ini, siswa-siswinya ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun oleh Abiwara, itu yang kedua gitu ya. Terus yang ketiga pertanyaannya, dari mana duit operasionalnya gitu kan? Kalau misalkan itu semua, ya walaupun pro bono memang, atau misalnya anak-anaknya gratis, terus gimana pendanaan Abiwaranya? Nggak ada, ya betul. Nah, jadi kita tahu nih, kita ngelihat, oke, kalau di Kecamatan Kertasari itu sendiri, komoditas utamanya adalah hasil pertanian gitu kan. Jadi ada jagung, ada kol, ada bawang, semua hasil-hasil pertanian.
gitu. Nah, kita juga lihat sistemnya di sana memang ya tadi. Jadi tengkulak itu sistemnya misalnya aku punya tanah nih, tapi aku nggak punya modal untuk beli bibitnya gitu. Aku minjem uang atau aku minjem bibit ke si tengkulak ini. Minjem ya, jadi kredit gitu jatuhnya. Dapat kan dari si tengkulak, aku taruhlah bibit ini di tanahnya aku, ntar pas udah berbuah, akhirnya aku harus bayar kan ke tengkulaknya dengan harga bibit yang tinggi banget, dan akhirnya si hasil pertaniannya aku itu aku harus jual ke mereka dengan harga yang murah banget. Aku dapat untung yang sedikit banget gitu kan, mereka dapat untung yang besar banget gitu kan karena penjualan bibit dan dari penjualan pertaniannya itu ke pasar-pasar gitu. Jadi itulah si tengkulak ini bermain sangat kenceng banget. Jadi rata-rata kalau yang di desa di sana gitu ya, yang jadi tengkulak itu yang mobilnya udah Innova gitu ya, padahal di desa gitu kan. Terus habis itu rumahnya gede gitu. Nah itu biasanya para tengkulak-tengkulak gitu. Nah kita tahu nih ada sistem itu gitu. Dan itu kan ya pada akhirnya bagi masyarakat yang kurang mampu, yang nggak punya modal, ya udah akan jadi miskin terus gitu. Jadi kita buat sistem jatuhnya lebih menguntungkan gitu ya. Jadi orang tua siswa, jadi siswa Abiwara nih, orang tuanya, para petani-petaninya kita didik nih. Kita didik untuk bisa menghasilkan komoditas yang jauh lebih bernilai dibandingkan hanya langsung jual jagungnya aja atau jual kolnya aja gitu. Kayak misalnya kita bikin yang namanya keripik kentang, kan mereka juga banyak nih hasil komoditas kentangnya. Kalau dijual kentangnya doang 1 kilo let's say 10.000 gitu. Tapi kalau misalkan kita goreng, kita jadiin bahan jadi yang lebih bernilai kayak keripik kentang, harganya udah pasti lebih mahal kan. Gitu. Betul. Jadi kita ajarin nih mereka, kita kerjasama sama banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa baik gitu ya, yang mau ngajarin. Kita modalin kayak alat untuk bikin keripiknya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya hasil jualannya itu udah pasti nilainya lebih tinggi. Nilai lebih tinggi, profitnya juga lebih tinggi. Nah, profit lebih tinggi ini dibagi 2. Jadi sebagian untuk biaya operasional Abiwara, sebagiannya lagi untuk ya mereka, penghasilannya mereka, yang dimana itu jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilan mereka ketika cuman jual ke tengkulak gitu kan. Jadi ya, jadi itu sih cara cycle-nya kayak gitu. Dan kalau ditanya gitu ya nih, tapi emang orang tuanya mau gitu untuk melakukan hal itu gitu ya. Kita ya tadi gitu, kita benar-benar kasih pemahaman bahwa pendidikan itu investasi gitu. Yang dimana kalau investasi ada sesuatu yang keluar dari kita gitu, ada sesuatu ya biaya, ada cost gitu ya yang keluar dari kita, karena itu memang investasi gitu, dimana ya pada suatu saat nanti akan kamu petik hasilnya, which is ya anaknya menjadi ya udah mahasiswa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi karena orang tuanya udah paham, oke pendidikan itu penting dan kita harus invest. Kita harus ngeluarin cost nih untuk pendidikan anak-anaknya kita. Jadi ya melalui tadi, jadi orang tuanya kita ajarin untuk bikin hasil komoditasnya jauh lebih tinggi juga gitu kan. Akhirnya kita bantu pasarin juga gitu, jadi bentuknya ya mini UMKM gitulah ya, kita kerjasama sama kayak komunitas di sebuah universitas gitu ya untuk bantu masarin, akhirnya nilai jualnya lebih tinggi, sebagian bisa untuk biaya operasional Abiwara, which is memang anak-anak mereka juga kan gitu, jadi wajar banget dong mereka bayar gitu ke Abiwara, sebagiannya lagi bisa buat mereka gitu sih. Oke. Nah itu kan dari ibaratnya apa ya, sosioprenernya ya. Terus ada lagi nggak sih, maksudnya biasanya kayak mungkin support yang biasanya Abiwara terima di luar itu? Ada, tapi bentukannya tidak terlalu rutin gitu ya kalau sponsor gitu ya. Jadi kayak ya ada misalkan beberapa sponsor gitu dari lembaga apa yang memang mau ngasih donasi. Dan kita juga punya yang namanya kakak asuh sih. Jadi kakak asuh ini bentukannya kalau misalnya kita ada 10 murid gitu ya, berarti kita punya 10 kakak asuh yang memang bukan hanya secara finansial mereka bantu, tapi secara emosional dan secara kognitif juga mereka bantu gitu biasanya. Jadi misalkan ada murid namanya
Siska gitu ya. Nah, kakak asuhnya Vinda nih. Jadi Vinda tuh punya tanggung jawab secara emosional dan finansial. Jadi tiap bulan Vinda ini bayar untuk biaya operasionalnya Siska sebesar 150.000 gitu. Dan Vinda juga nanti bakal sharing-sharing nih sama Siska bahwa kuliah tuh kayak gini loh gitu. Jadi bentukannya kakak asuh ini ya bisa dibilang kayak kita mencari orang-orang yang memang mau berdonasi bukan hanya dari segi finansial tapi juga dari segi emosional yang emang mau bantu anak-anaknya ini gitu sih. Oke. Kayak mungkin juga ada donatur gitu kali ya? Iya itu bisa dibilang salah satunya donatur sih yang kakak asuh itu sih. Gitu. Oke, baik. Terus ini kali ya mungkin kita bakal udah masuk di bagian-bagian akhir nih. Kira-kira ini khusus buat Abiwara dulu deh. Misalnya nih, orang-orang yang udah dengerin, udah tahu juga Abiwara Institute itu kayak apa, dan udah mulai aware juga nih, oh ternyata ada ya daerah di luar sana yang memang membutuhkan gitu, khususnya dari segi pendidikan. Nah, kira-kira specifically buat Abiwara Institute, apa nih yang bisa kami bantu kalau kami juga pengen berkontribusi? Ya kalau misalkan buat Abiwara itu sendiri banyak banget sih jalurnya gitu ya dan kita sangat terbuka sama partnership apapun gitu. Misalnya pengen ngajar gitu ya, aku punya ilmu A nih, aku pengen ngajar dong, boleh banget karena anak-anak ini gitu ya, siswa-siswa ini yang tidak terbiasa bertemu dengan orang baru, tidak terbiasa melihat dunia luar itu seneng banget kalau misalnya bisa ketemu sama orang baru, sesimpel denger sharing orang gitu ya, itu mereka seneng banget gitu. Jadi boleh banget untuk misalkan mau ngajar, mau sharing-sharing gitu ya, atau mau ngajar secara akademik gitu ya, materi-materi UTBK gitu, boleh banget. Kita sangat menerima gitu, jadi volunteer pengajar. Terus juga kalau misalkan ingin berkontribusi di pendanaan juga kita sangat membuka banget juga gitu. Misalnya ada rezeki lebih gitu ya, pengen bantu nih adik-adik Abiwara gitu ya untuk biaya operasionalnya, boleh banget juga. Nanti mungkin bisa hubungin langsung Instagramnya abiwara.institute gitu ya. Di situ bisa langsung DM aja. Nanti bakal dibantu untuk komunikasi kemana-kemananya gitu. Ataupun misalkan punya buku-buku nih nggak kepake, kita juga ada perpustakaannya soalnya gitu. Jadi kita ada satu tempat yang kita jadikan asrama tadi gitu ya, kayak sebuah madrasah yang memang kalau Sabtu Minggu nggak kepake, jadi kita bisa pakai di madrasah itu ada perpustakaannya juga kita kelola. Jadi kalau misalkan ada buku-buku yang nggak kepake itu boleh banget juga gitu karena di sana itu ya bisa dibilang sarana prasarananya sangat kurang gitu kan di sekolah. Jadi dengan adanya Abiwara gitu ya kita buka perpustakaan ini juga bisa membantu masyarakat sekitar juga gitu sih. Jadi semua lini kalau misalkan memang mau berkontribusi apapun ya tenaganya, waktunya, ilmunya, uangnya gitu ya, apapun itu pasti kita bisa terima. Gitu. Oke. Jadi nggak ada alasan ya buat nggak berkontribusi. Betul. Soalnya kadang kita bingung juga nih, kadang udah aware gitu ya sama hal ini, tapi gimana ya kontribusinya? Gue gak punya duit nih gitu atau apa yang bisa gue bantu gitu sih kadang-kadang. Oke, itu kan tadi bagian ini ya, support yang bisa kita bantu melalui Abiwara, ya kan? Nah sekarang ada nggak sih, maksudnya mungkin kayak semacam motivasi kali dari lu, Vin, gitu, selaku orang yang lebih aware duluan ya, gitu, orang yang lebih berpengalaman duluan terkait sama hal ini. Kalau misalnya di antara kami gitu, entah gua, entah Vira, entah orang yang denger gitu, orang di luar sana yang mungkin ke daerah-daerah tertentu secara sengaja atau nggak sengaja, tapi akhirnya menemukan kondisi yang mirip dengan daerah Kertasari yang jadi daerah pengembangannya Abiwara, apa nih yang bisa benar-benar dilakuin oleh kami? I see. Jadi sebenarnya semua harus yang udah pernah aku share juga ya ke Vira sama Fatur gitu ya. Semua tuh harus mulai dari keresahannya dulu gitu ya. Jangan sampai juga kayak misalkan gitu kita suka kan kayak ngelihat anak jalanan gitu terus kayak
duh pengen bantu deh gitu. Terus habis itu bantu kasih uang, kadang nggak sadar juga mungkin itu bisa mendidik mereka jadi pengemis gitu kan ya, kayak karena kita ngasih uang terus kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ingin bergerak di bidang pengabdian atau pengembangan masyarakat ini, memang harus punya keresahan itu dulu gitu kan, yang emang ngebuat kita tuh nggak bisa tidur gitu, kayak kepikiran terus, kayaknya aku harus do something deh buat hal ini kayak gitu. Nah itu harus bermula dari situ gitu ya. At the same time bukan berarti kalau nggak ada keresahannya jadi nggak bisa mulai gitu. Tetap kita bisa kontribusi sekecil apapun ke lingkungan terdekat kita dulu aja gitu. Kalau misalnya kita ngelihat ada di daerah kita anak-anak yang kurang apa ya, sebetulnya mereka ini mungkin sekolah tapi bisa dibilang dari segi sekolahnya juga kurang bisa mengembangkan potensinya mereka. Nah itu as simple as kita ajak mereka ngobrol, sharing tentang, aku yakin kan para pendengar podcast ini ya rata-rata juga udah kuliah atau mungkin kerja di fresh graduates awal gitu ya. Itu pasti dengan kita sharing ke mereka aja, we do something different sih buat mereka gitu. Jadi sekecil apapun gitu ya kontribusi yang kita lakukan itu it makes difference gitu. Itu jadi sih yang menurut aku harus teman-teman camkan gitu ya. Jangan pernah ngerasa oh berarti harus bikin abiwara ya yang bisa kayak punya impact ke satu daerah gitu ya. Enggak juga gitu. Kita ngelakuin hal yang paling kecil dengan gesture yang genuine gitu ya, yang emang berasal dari hatinya kita gitu ya, udah pasti gitu itu ada impact-nya buat mereka gitu, yang pasti gitu sih kalau menurut aku. Jadi sekecil apapun kontribusinya kita pasti bermanfaat, ada impact-nya gitu. Wow, itu benar-benar di-highlight sih, harus di-highlight oleh teman-teman juga. Ibaratnya kayak ya it's okay gitu kalau misalnya kita nggak bisa berbuat kayak Abiwara atau kayak Vinda untuk membuat Abiwara, nggak apa-apa. Tapi ketika kita tadi udah punya keresahan itu, terus juga pengen banget nih ngubah keadaan itu, ya lakukanlah apa yang kalian bisa gitu, apa yang kita bisa. Sesuai porsinya masing-masing. Betul, karena sekecil apapun kita nggak pernah tahu ya, langkah-langkah kecil kita itu bisa membuat banyak perubahan loh. Gitu. Betul. Karena aku percaya gitu ya, ada salah satu quotes yang aku selalu pakai gitu ya, yaitu yang penting bukan apa yang kamu tahu, melainkan apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu. Jadi gak penting loh apa sebanyak apapun yang kamu tahu, tapi yang paling penting adalah apa sih yang kamu lakukan, action apa yang kamu lakukan dengan apa yang udah kamu tahu gitu. Nah iya, kalau di Islam tuh ini, sampaikanlah olehmu walau satu ayat. Iya sih. Gue gak bisa bales ya mungkin ya Pak. Gue mantan bisa. mantan anak ini madrasah soalnya. Ya mungkin bisa ya. Gue masih inget. Ya kayak itu kurang lebih. Oke. Wah kayaknya inspiring banget nih obrolan kita kali ini. Luar biasa. Banget. Apa ya? Daging semua ini, daging semua. Ya daging sayur terserah lah bahasanya apa. Oke, jadi ibaratnya apa sih kalau gue nangkepnya ya sejauh ini setelah ngobrol-ngobrol bareng Vinda juga. Nah mungkin juga nanti Vira punya pendapat yang sama nih kayak gue. Kita kan gue sama Vira nih lagi sama-sama berjalan menuju ke arah sana nih gitu ya. Dan ngedengar ceritanya Vinda tadi kayak wow ya walaupun ibaratnya jalan di luar sana atau jalan yang udah nunggu itu sangat berat gitu. Tapi ya bisa kok gitu. Dan teman-teman juga mungkin yang punya keresahan yang sama pengen gitu untuk mengubah keadaan itu tapi belum yakin bisa atau enggak ya sesimpel lakuin aja gitu ya. Betul. Nah kalau lu gimana Vira setelah dengar ceritanya Vinda nih? Bener sih, bener setuju banget sama Fatur. Dan tadi pengaruh teman-teman kita, kalau kitanya sendiri kita bisa bergerak, cuman dengan teman-teman kita yang punya satu visi misi yang sama, nah itu juga membantu banget ya buat kita bergerak lebih maju lah gitu ya, buat gerakan ini gitu. Gue jadi ingat
omongannya salah satu manajer gua yang Vinda juga pasti tahu. Kalau kita bekerja sendiri atau kita jalan sendiri, kita bisa berjalan atau bekerja lebih cepat. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa jalan lebih jauh. Iya. Oke. Gitu. If you want to go fast, you go alone kan. If you want to go far, you go together. Oke. Gitu. Wah, terima kasih Vinda sudah melengkapi. Oke. Wah, keren. Semoga obrolan kali ini banyak hal baik yang bisa teman-teman tangkap ya. Semoga bisa membantu teman-teman juga yang tadinya mungkin agak ragu nih berkaitan sama hal ini gitu. Sampai akhirnya memantapkan diri untuk ikut berkontribusi juga. Nah, sekarang ingetin lagi nih kalau misalkan mau berkontribusi sama Abiwara Institute bisa kunjungi Instagramnya ya, Vin ya? Di @abiwara.institute atau kalau mau lihat website-nya kita bisa juga ke abiwara.org. abiwara.org. Oke, mantap. Ditunggu ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode ini. Kemudian juga jangan lupa Stepping Up punya Instagram yang kayaknya juga udah lama hiatus. Gue juga gak tahu kapan terakhir kali upload. Jadi kalau memang dirasa bermanfaat silakan follow, silakan ikuti dan di situ gua gitu ya bakal share juga informasi-informasi yang berkaitan sama episode-episode terbaru dari Stepping Up. Jadi terima kasih banyak buat Vira selaku co-host pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Oke, kemudian terima kasih juga kepada Vinda yang sudah benar-benar sharing banyak hal gitu ya kepada kami sehingga kita juga dapat banyak hal baik nih di pertemuan kali ini. Gitu ya. Jadi sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Stepping Up. Bye-bye.